Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Zulfan Lutfi, kelas 4A, nomor induk mahasiswa 122404038. Saya berasal dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Dengan ini, izin kepada Bapak dosen pembimbing untuk memenuhi tugas individu saya untuk kultum selama 7 menit. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya selaku penceramah akan membawakan judul yang sudah tidak asing lagi di telinga kita bersama-sama, yaitu ketidakbergunaannya sebuah perkiraan buruk terhadap seorang muslim yang seiman dengan kita. Oke. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim fi suratil Hujurat al-ayah 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat dakwah yang satu ini menjelaskan kita tentang bagaimana yang namanya manusia ini diciptakan berpasang-pasangan. Yang namanya manusia ini diciptakan dengan berbagai macam golongan yang ada. Dengan bagaimana manusia ini diciptakan dengan berbeda di antara satu individu dengan yang lainnya. Kita melihat teman kita tentu berbeda dengan apa yang kita miliki di tubuh kita. Pasti kita sering membeda-bedakan, sering melihat berbeda di antara kita semua. Karena memang sudah seharusnya, sudah menjadi hakikatnya. Kita sebagai ciptaan Allah diciptakan berbeda-beda, diciptakan bergolongan-golongan. Dan sebelumnya kita tidak kenal dengan siapa teman-teman di samping kita, dengan siapa saudara-saudara kita. Karena memang pada hakikatnya kita diciptakan bukan untuk berlomba-lomba mencari kekayaan, bukan berlomba-lomba untuk mencari sebanyak-banyaknya teman. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita sebagai umat manusia yang sudah tentu saja terlahir berbeda-beda dengan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, harus menerima dengan sebaik-baiknya nerima, sebenarnya dengan sebaik-baiknya penerimaan, karena itu akan menjadi sebuah tanda apakah kita beriman terhadap takdir, apakah kita beriman terhadap qada dan qadar yang telah ditetapkan kepada kita sebagai umat muslim, sebagai umat manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang saya cintai dan saya hormati, di dalam ayat tadi sudah terpampang dengan jelas, sudah tertera dengan jelas kata-kata lita'arofu. Arafa ya'rifu diambil dari kata bahasa Arab yang artinya mengetahui. Maka ta'aruf salah satu masdar tasrifi yang mengartikan itu saling. Maka lita'aruf ini bisa diartikan sebagai kata yang dapat diartikan sebagai saling. Ta'aruf, saling mengenal, saling tahu, saling mendalami, dan saling sangat mengetahui satu sama lain. Maka sebagai orang yang nanti akan bergerak di bidang dakwah, alangkah baiknya kita mempelajari bagaimana caranya kita bisa bergaul, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi, bagaimana caranya kita bisa berkenalan dengan orang yang belum kita kenal sebelumnya. Karena memang sudah menjadi tujuan Allah, sudah menjadi tujuan diciptakannya kita sebagai umat muslim, sebagai manusia di sini, untuk berkenalan,
untuk mencari tahu, untuk saling kenal umat muslim di sekian banyak dunia, di sekian banyak orang yang tersebar luas di berbagai belahan dunia. Lita'arafu, ya, lita'arafu, untuk saling mengenal. Saya pribadi menjadi manusia yang terlahir di golongan suku Betawi, maka tidak ada salahnya bagi saya untuk berkenalan dengan teman-teman baru saya yang berasal dari suku Sunda, yang berasal dari suku Dayak, yang berasal dari suku Madura, yang berasal dari suku Aceh, bahkan di ujung dunia pun tidak ada salahnya untuk kita sebagai seorang yang akan bergerak di bidang dakwah untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa berkenalan dengan orang-orang yang kita baru kenal. Karena salah satu unsur terpenting dakwah adalah bagaimana caranya kita bisa berinteraksi dengan baik dengan orang yang baru kita kenal. Bagaimana ceritanya kita bisa mengajak orang, bagaimana ceritanya kita bisa berdakwah kepada orang, bagaimana caranya kita bisa mengajak orang kepada kebaikan sedangkan kita saja tidak bisa berinteraksi dengan baik kepada mereka. Akankah bisa dengan mudah kita mengajak orang sedangkan kita belum mampu untuk berinteraksi dengan baik dengan orang yang kita belum kenal? Maka sebagai orang yang akan menjadi penggerak di bidang dakwah, yang akan bergerak di masyarakat, yang akan mengajak masyarakat untuk ke arah yang lebih baik, harus diperlukan kemampuan-kemampuan berinteraksi, kemampuan-kemampuan untuk saling mengenal. Masya Allah. Para sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesimpulan dari pembahasan yang tadi sudah dibicarakan oleh saya sendiri adalah bagaimana caranya kita bisa menerima takdir, bagaimana caranya kita bisa ikhlas dalam menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu tidak lepas jauh-jauh dari sesuatu yang bernama anugerah. Itu adalah sebuah karunia yang harus kita terima dan kita syukuri, ya. Karena dengan cara apa kita menerima itu, dengan tanda apa kita harus menerima itu, dengan bagaimana caranya kita bersikap baik, merespon baik, dengan yang bisa menandakan kita bahwasanya kita menerima dengan cara bersyukur dengan menggunakan apa yang telah diberikan kepada hal-hal yang baik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau misalkan kalian bersyukur, gua tambahin. Kalau lu bersyukur, gua tambahin. Lu mau minta berapa, gua tambahin. Tapi ketika Anda ingkar, maka ingatlah, maka azabku sangatlah pedih. Itu kata Allah di surat Ibrahim. Ya, maka sahabat-sahabat yang dicintai Allah, yang menyaksikan di rumah-rumah masing-masing, ingatlah kita untuk saling bisa berinteraksi dengan baik kepada orang. Karena dengan siapapun kita akan bertemu, kita harus menjadi gelas yang kosong, jangan sampai menjadi gelas yang penuh. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, ya. Dan apabila ada yang bermanfaat, boleh diambil dan dijadikan amal jariyah bagi saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.